Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita belajar tentang mata pelajaran IPS, yaitu Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 9 semester Gasal dengan tema Interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Kompetensi dasarnya yaitu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Nah, anak-anakku semua, adapun indikator yang akan kita capai pada pembelajaran pagi hari ini adalah 1. Peserta didik mampu mengurutkan besarnya benua yang ada di dunia berdasarkan luasnya. Yang kedua, peserta didik mampu menemutunjukkan batas benua Asia. Yang ketiga, peserta didik mampu menentukan letak astronomis benua Asia. Yang keempat, peserta didik mampu menentukan letak geografis benua Asia. Yang kelima, peserta didik mampu menentukan letak 5 pembagian region atau wilayah di Asia. Yang keenam, peserta didik mampu menemutunjukkan 5 karakteristik di benua Asia. Dan yang terakhir, peserta didik terampil membuat laporan tugas tentang letak, batas, dan karakteristik benua Asia melalui aplikasi Google Classroom secara individu. Adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini mengacu pada indikator. Nah, artinya indikator yang telah Ibu bacakan tadi itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk menyingkat waktu, segera saja kita langsung menginjak ke materi pembelajaran. Untuk penyampaian materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, saya akan menggunakan media. Oleh sebab itu, maka kami tampilkan selamat datang pada media pembelajaran GASA, gambar peta benua Asia. Nah, mari kita ikuti. Nah, sesuai dengan indikator yang mengacu pada tujuan pembelajaran yang pertama, di mana kalian nanti harus bisa mengurutkan besarnya benua-benua di dunia berdasarkan luasnya. Oleh sebab itu, dalam penyampaian indikator yang pertama kita memerlukan peta dunia. Nah, ini tampilan peta dunia. Nah, di dunia ada 5 benua yang sudah dihuni manusia, anak-anak. 5 benua tersebut
Kalau kita urutkan luasnya, ya, kita urutkan berdasarkan luasnya sebagai berikut. Benua terbesar di dunia nomor 1 yaitu benua Asia. Pada tampilan ini ditunjukkan dengan warna coklat muda ini ya. Yang berikutnya urutan terbesar kedua setelah Asia yaitu benua Amerika. Ditunjukkan dengan warna biru. Urutan ketiga benua Afrika. Pada tampilan dengan warna kuning. Urutan keempat yaitu benua Eropa dengan warna hijau muda, dan benua yang terkecil yaitu benua Australia dengan warna pink muda. Nah, sekali lagi saya ulang anak-anak, urutan besarnya benua di dunia berdasarkan luas wilayahnya yaitu benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, Eropa, dan Australia. Nah, itulah 5 benua yang sudah dihuni manusia. Nah, anak-anakku, kalau tadi disebutkan 5 tadi adalah 5 benua yang sudah dihuni manusia. Apakah ada di benua ini, maksud saya di dunia ini benua yang belum dihuni manusia? Jawabnya ada, yaitu benua Antartika. Kenapa benua Antartika tidak dihuni manusia? Karena benua Antartika berupa es abadi. Nah, itulah yang menyebabkan benua tersebut tidak dihuni manusia karena memiliki suhu yang sangat rendah, sehingga tubuh manusia tidak bisa beradaptasi dengan suhu yang terlalu rendah. Oke. Next. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang berikutnya, bahwa dalam pembelajaran ini nanti anak-anak harus sudah bisa menentukan batas wilayah benua Asia. Nah, sekarang kita lihat tampilan benua Asia. Benua yang terbesar di dunia, anak-anak ya. Di sini tampilannya dengan warna kuning. Seperti apa batasnya kita lihat. Nah, pada tampilan ini ditunjukkan ada benua Eropa, benua Afrika, benua Australia. Dan perlu anak-anak ketahui untuk menentukan batas, biasanya kita selalu mengarah pada mata angin atau arah, utara, selatan, barat, timur, itu baru kita akan mengetahui batas. Nah, coba kita lengkapi peta ini. Nah, oke. Nah, sudah lengkap. Ini adalah batas wilayah. Kalau kita baca, maka kita mulai benua Asia sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik. Anak-anak melihat yang atas, utara itu yang atas ya. Nah, itu ada Samudra Pasifik, itu memanjang mulai dari kiri sampai kanan. Itu semua Samudra Pasifik. Walaupun tulisannya hanya di sebelah kiri, itu yang kanan itu juga Samudra Arktik maksud saya ya, Samudra Arktik. Kemudian sebelah selatan Samudra Hindia dan benua Australia. Yang bawah selatan itu. Berikutnya yang sebelah barat, ya, sebelah barat itu tangan kirimu, ya, itu sebelah barat.
berbatasan dengan benua Eropa, pegunungan Ural. Ya, Ural itu yang pegunungan yang membentang dari Asia ke Eropa. Kemudian dari pegunungan Ural menuju ke selatan ada Laut Kaspia. Kemudian dari Laut Kaspia ada Laut Hitam, Selat Bosporus, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Itu adalah batas sebelah barat. Selanjutnya batas sebelah timur. Benua Asia sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan laut atau Selat Bering. Nah, ini anak-anak yang kita pelajari tentang batas wilayah benua Asia. Next. Kita lanjut tentang letak astronomis. Letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Bagaimana letak astronomis Asia? Kita lihat. Benua Asia secara astronomis berada di 26 derajat bujur timur sampai dengan 170 derajat bujur timur. Jadi benua Asia itu bujurnya timur. Itulah yang biasanya kita orang Asia ini sebutannya orang timur, budayanya budaya timur. Ya, beda lagi nanti kalau wilayah benua yang ada di bujur barat, namanya orang barat. Misalnya orang-orang yang ada di Eropa, di Amerika itu bujurnya barat anak-anak. Maka kita menyebut ada orang barat, bule misalnya. Nah, selanjutnya kita kembali ke letak astronomis benua Asia. Berada di lintang 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, kebetulan batas wilayah Asia paling selatan itu adalah Indonesia, negara kita tercinta ini anak-anak. Jadi kita adalah orang Asia, orang timur, punya budaya timur. Nah, itulah yang sering kita dalam kehidupan sehari-hari mendengarkan istilah-istilah orang menyebut. Nah, apa ini gunanya kita belajar tentang letak astronomis anak-anak? Kalau kita sudah tahu di sekian derajat, ya, bujur timur, lintang utara, lintang selatan, ini tujuannya supaya kita tahu wilayah-wilayah ini memiliki iklim apa. Ya, ini berdasarkan iklim matahari ini ya. Nah, untuk pembahasan iklim nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sekarang kita next untuk indikator yang hari ini. Nah, selanjutnya kita berbicara atau belajar tentang letak geografis benua Asia. Pengertian letak geografis itu letak suatu daerah atau negara berdasarkan posisi nyata di permukaan bumi. Jadi seperti apa kenyataannya wilayah Asia di muka bumi? Nah, inilah di muka bumi tampilannya benua Asia yang warnanya kuning. Berada di antara beberapa benua dan beberapa samudra. Nah, kita lihat. Nah, ini. Jadi,
Secara geografis, benua Asia berada di antara Samudra Arktik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik, dan berada di antara benua Eropa, benua Australia, dan benua Afrika. Nah, apa pengaruhnya? Kalau kita melihat letak suatu wilayah berdasarkan geografis. Nah, letak geografis ini akan berpengaruh pada suatu wilayah atau negara tentang arah angin ataupun musim. Next. Nah, kita lanjut. Untuk tujuan berikutnya, kita belajar pembagian region atau wilayah benua Asia. Pada tampilan ini, anak-anak melihat petanya sudah berwarna-warni. Nah, warna-warni ini membantu kalian untuk memudahkan pembagian region di benua Asia. Mari kita lengkapi. Nah, itu tampil pertama warna oranye dengan keterangan Asia Utara. Warna merah Asia Tengah. Warna biru Asia Timur, warna hijau Asia Barat, warna ungu Asia Selatan, dan warna hijau ada hijau biru muda, berada di Asia Tenggara atau region Asia Tenggara. Nah, ini anak-anak. Nah, sekarang perlu saya jelaskan. Pada gambar itu ada tampilan Asia Utara. Nah, anak-anak, sebenarnya Asia Utara itu tidak ada. Nah, namun di sini saya tampilkan untuk saya beri penjelasan. Asia Utara itu negara Rusia. Ya. Nah, Rusia itu wilayahnya sebagian besar di wilayah Asia, sebagian kecil di daratan Eropa. Namun, penduduk Rusia hampir semuanya tinggal di daratan Eropa, sehingga budaya orang Rusia itu adalah mengacu pada budaya orang Eropa, orang Barat. Nah, oleh sebab itu sering kita dibuat bingung tentang Rusia itu masuk Asia atau Eropa. Nah, secara geografis Rusia wilayahnya ada di Asia, tetapi secara administrasi atau administratif Rusia itu masuk Eropa, ya, karena budayanya mengikuti tempat tinggalnya yaitu di daratan Eropa. Oleh sebab itu, di dalam pembagian region atau wilayah benua Asia pada kesempatan ini, pada pembelajaran hari ini, tidak kita masukkan. Jadi regionnya cukup Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat, dan Asia Tengah. Oke. Next. Nah, dari 5 region tadi, bila dibuat terpisah seperti pada penampilan berikut. Asia Timur, Asia Tenggara, termasuk negara kita, ada di posisi region Asia Tenggara, Asia Tengah, Asia Selatan, Asia Barat. Asia Barat itu sering disebut dengan Timur Tengah, anak-anak, ya, atau Asia Barat bagian tengah. Orang-orang sering menyebut orang Timur Tengah, ya. Jadi bujur timur bagian tengah. Next.
Nah, berikutnya ini adalah benua Asia lengkap dengan negara-negaranya. Pada tampilan ini akan membantu kalian untuk menentukan negara-negara yang berada di region tertentu. Misalnya, anak-anak ditanya, sebutkan negara-negara yang ada di region Asia Timur. Anak-anak akan terbantu dengan gambar peta ini. Nah, begitu seterusnya nanti dalam mengerjakan tugas anak-anak bisa melihat peta ini. Next. Selanjutnya kita belajar tentang karakteristik kondisi alam benua Asia. Ya, karakteristik itu ya ciri-ciri khas yang menjadi karakter benua Asia. Masing-masing benua punya karakter yang berbeda-beda. Coba kita lihat seperti apa karakteristik dari benua Asia. Nah, yang pertama tampilannya yaitu Mount Everest. Mount Everest atau sering disebut dengan pencakar langit atau sering disebut dengan puncak Himalaya. Ini adalah bentuk muka bumi yang tertinggi di dunia atau permukaan bumi yang tertinggi di dunia. Bisa juga disebut gunung tertinggi di dunia juga bisa. Makanya dinamakan pencakar langit. Nah, tepatnya untuk Mount Everest ini puncaknya berada di kawasan negara Nepal sampai dengan Tibet. Namun lerengnya itu sampai dengan mulai dari India bagian utara. Nah, posisi ini yang perlu anak pahami karena anak nanti akan juga membuat tugas ini. Berikutnya, karakteristik yang berikutnya yaitu berupa laut mati. Nah, kenapa dikatakan laut mati? Anak-anak, laut mati ini adalah permukaan bumi yang paling rendah di dunia. Nah, ini yang menjadi karakter benua Asia, punya muka bumi tertinggi di dunia dan punya muka bumi terendah di dunia. Ada Mount Everest, ada laut mati. Nah, apa ciri-ciri dari laut mati atau kenapa dikatakan laut mati? Ya, karena laut ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Nah, dengan kadar garam yang sangat tinggi, itu menjadikan laut ini tidak ada kehidupan. Artinya tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di perairan tersebut. Ya, sehingga dikatakan atau disebut laut mati karena tidak ada kehidupan di laut tersebut. Dan perlu anak-anak ketahui laut mati ini bisa untuk terapi berbagai macam penyakit atau untuk kesehatan. Jadi kalau anak-anak berenang di laut mati itu anak-anak tidak akan tenggelam walaupun tidak menggunakan pelampung. Ya. Nah itu. Karena apa? Air lautnya memiliki berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan berat jenis manusia. Jadi manusia bisa mengapung di sana tanpa pelampung. Nah, nanti anak-anak bisa melihat di internet untuk lebih jauhnya. Oke. Sekarang untuk karakteristik berikutnya yaitu Danau Aral. Danau Aral ini danau terbesar di Asia.
tepatnya berada di kawasan negara Kazakhstan sampai dengan Uzbekistan. Jadi di Asia Tengah, yaitu terletak di padang pasir, anak-anak. Jadi Danau Aral itu ada di padang pasir kawasan Asia Tengah. Next. Nah, selanjutnya karakteristik yang perlu kalian pelajari yaitu tentang Sungai Yangtze. Sungai Yangtze itu sungai terpanjang di Asia, tepatnya berada di Asia Timur, yaitu di negara Cina. Nah, Sungai Yangtze itu terpanjang di Asia. Yang kalau terpanjang di dunia dia urutan ketiga. Ya, jadi untuk tingkat dunia Sungai Yangtze itu terpanjang ketiga, yaitu setelah Sungai Nil di Mesir dan Sungai Amazon di Brasilia. Nah, Sungai Yangtze ini punya peranan penting untuk kehidupan negara Cina karena berperan dalam transportasi dan irigasi. Dan masih banyak lagi peran-peran lain dalam kehidupan masyarakat Cina. Next. Nah, untuk karakteristik yang berikutnya yaitu Ring of Fire atau cincin api Pasifik, sering disebut dengan sabuk gempa Pasifik. Nah, cincin api Pasifik itu adalah rangkaian pegunungan Mediterania dan pegunungan Sirkumpasifik, yang dua rangkaian pegunungan itu akan bertemu di Indonesia, tepatnya di Kepulauan Maluku. Nah, itulah sebabnya maka kita bangsa Indonesia karena berada di sabuk gempa Pasifik atau Ring of Fire, ya, ini akan berakibat memiliki banyak gunung berapi. Sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Ya, karena pegunungan Mediterania dan Sirkumpasifik ini batuannya mudah, sehingga sifat batuannya itu labil, masih mudah bergerak. Dan itulah penyebab terjadinya gempa atau gunung meletus di kawasan yang berada di jalur Ring of Fire, termasuk Indonesia. Nah, demikian anak-anak untuk karakteristik kondisi alam dari benua Asia.